Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Alawi dari kelas 12 6C13, perwakilan dari kelompok 8, ingin menjelaskan tentang menuju hidup lebih baik dengan Islam. Yang pertama, manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, dan sebagai khalifah di bumi, tugas utama manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ali Imran ayat 19. Islam adalah agama yang mengajarkan bagaimana menjalani hidup yang seimbang antara kehidupan dunia dan persiapan untuk menghadapi kehidupan di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala telah membuat aturan dan petunjuk yang maha sempurna agar manusia mendapatkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Semua itu tergantung dalam firman-Nya, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua, dasar hidup seorang muslim. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman supaya taat kepadanya, kepada sunatullah, kepada Rasulullah, dan ulil amri atau ijtihad mereka yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasul. Ketiga hal tersebut berguna sebagai pedoman hidup seorang muslim di dunia agar menjadi lebih baik. Hal ini tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga adalah tujuan hidup seorang muslim. Hidup seorang muslim dibagi menjadi dua, yaitu yang merupakan hubungan manusia dengan Allah atau hablu minallah, dan yang merupakan hubungan antar sesama manusia atau hablu minannas. Hubungan manusia dengan Allah. Tujuan hidup muslim dalam berhubungan dengan Allah adalah radiatan mardiyah. Maksudnya, setiap perilaku seorang muslim itu baik dalam bentuk niat, kata hati, perkataan, perbuatan, dan gerak-geriknya, menunjukkan rasa ridho, cinta, dan puas kepada Allah, kepada sunatullah, dan Allah pun senang dan cinta kepada perilaku hambanya itu, dan bukan sebaliknya, yaitu perilaku yang menunjukkan rasa ragu dan ingkar kepada Allah, dan akibatnya Allah pun benci, tidak merestui, memarahi, dan mengutuk perilaku hambanya itu. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia atau hablu minannas. Tujuan hidup muslim dengan berhubungan dengan makhluk lainnya, berhubungan manusia dengan manusia. Tujuan hidup muslim dalam berhubungan dengan makhluk adalah rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak mengutus kamu dan tidak menyuruh pengikutmu kecuali untuk mendatangkan rahmat kepada segenap alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Maksudnya Rasul, pengikutnya, atau jamaah muslim adalah rahmatan lil alamin, yaitu untuk mendatangkan rahmat atau kebaikan, manfaat, faedah, dan keuntungan bagi alam semesta, makhluk, bagi dirinya, muslim, non-muslim, keluarga, tetangga, lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, flora, fauna, dan makhluk hidup lainnya, baik yang nyata maupun yang gaib.
bukan sebaliknya, yaitu perilaku seorang muslim itu mendatangkan mudarat, keburukan, kerusakan, kejahatan, teror, kerugian, dan yang sejenisnya kepada makhluk lainnya. Yang keempat yaitu cara mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan tujuan bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi kepada Al-Khaliq. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal solih yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasul. Allah telah memerintahkan kita untuk itu dalam firman-Nya. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa pada waktu haji wada Rasulullah bersabda, "Semoga Allah mencerahkan orang-orang yang mendengar kata-kataku, menjaganya. Betapa banyak orang yang membawa pemahaman, tetapi ia sendiri tidak paham. Tiga hal yang seorang mukmin tidak akan dengki terhadapnya: mengikhlaskan amal kepada Allah, memberikan loyalitas kepada para pemimpin kaum muslim, dan selalu bergabung dengan jamaah mereka." Yang kedua yaitu sabar. Secara bahasa, sabar berarti melarang dan menahan. Menurut syara berarti menahan nafsu dari ketergesahan, menahan lisan dari keluhan, dan menahan anggota badan dari memukul-mukul pipi dan merobek-robek pakaian. Yang kedua, sabar. Sabar secara bahasa, sabar itu berarti melarang dan menahan. Menurut syara, ia berarti menahan nafsu dari ketergegasan, menahan lisan dari keluhan, dan menahan anggota badan dari memukul-mukul pipi dan merobek-robek pakaian, ungkapan kesedihan atau yang lainnya. Dalam Al-Quran, Allah telah memuji orang-orang yang sabar. Bagi mereka pahala yang tidak terputus. Dia selalu bersama mereka dengan hidayahnya, pertolongannya yang mulia, dan kemenangan yang nyata darinya. Yang ketiga, tawakal. Tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan. Menyangkut urusan dunia ataupun akhirat. Allah berfirman, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan baginya jalan keluar dan memberi dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia itu cukup baginya." Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa mewujudkan takwa dan tawakal, akan dapat menggapai seluruh kebaikannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.